Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ajijah, kelas 2A, NIM 2008993, Program Studi Pendidikan Seni Tari, Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan tentang pengertian istilah korup, kata sifat, dan korupsi, kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang uang yang dipercayakan kepadanya. Dapat disogok memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi di Indonesia begitu masif di tubuh elit pejabat pemerintah. Apalagi sekarang ini pola dan dinamika korupsi tidak hanya terpusat dalam struktur eksekutif. Praktik korupsi justru menyebar dan menggurita ke lembaga legislatif dan yudikatif dengan membentuk jaring-jaring lingkaran setan. Karena itu, terjadilah korupsi berjamaah yang sangat sistematis di tubuh elit pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Sehingga, tindakan korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh elit birokrasi dalam struktur negara dan swasta. Sebab apa? Mereka mempunyai kedudukan struktural yang bisa menciptakan kewenangan atau kekuasaan. Dalam konteks inilah, apa yang dikatakan Lord Acton benar adanya, bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung membuat seseorang untuk bertindak korup. Sungguh mengerikan. Negeri Indonesia yang konon katanya dikatakan sebagai negara tersubur dan gemah ripah loh jinawi, serta negara yang paling makmur, ternyata masih banyak kemiskinan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk, dan lebih parahnya, korupsi semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena kerakusan dan ketamakan atas kekuasaan dan jabatan yang dipegang, sehingga mereka tak pernah memberikan perhatian kepada masyarakat yang tercinta itu. Di negara Indonesia ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi suatu budaya yang terstruktur secara masif dalam alam pikiran manusia dan pejabat pemerintahan Indonesia. Kita lihat saja, nepotisme telah ada di dalam pemerintahan kelas bawah mulai dari camat, lurah, bupati, dan sampai ke DPRD serta DPR Pusat Pemerintahan Indonesia. Untuk mengontrol tindakan korupsi, maka dibutuhkan pengawas di dalam diri manusia, yakni melalui hati nurani. Baik dan buruknya kualitas atau perbuatan manusia itu ditentukan oleh kualitasnya hatinya. Jika hati atau nurani umat beragama itu suci, bersih, terang, tentu amal perbuatan juga akan baik. Begitu pula jika hatinya kotor, gelap, tentu amal perbuatannya juga buruk. Fungsi hati digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang berbunyi, "Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Akan tetapi apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah tempat bersemayamnya iman. Imanlah yang menyinari hati sehingga dia bercahaya. Dalam bahasa Arab, yang bercahaya ini disebut nurani. Hati nurani itulah yang efektif berfungsi mengontrol pikiran, perkataan, dan semua perbuatan, dan bahkan mereka seringkali melakukan korupsi. Sehingga dengan hati dan iman, umat Islam bisa menghentikan sikap korupsi yang semakin masif di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.